Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita simak videonya, perkenalkan nama saya Sofia Natania dengan NIM 2360008 dari Prodi Bahasa Indonesia angkatan 2023A. Kalian pasti pernah makan telur kan? Kalau saya menyebutkan telur, kira-kira apa yang ada di pikiranmu? Apakah protein, lemak, kolesterol, atau bahkan penyakit? Banyak orang yang bilang bahwa telur itu bikin sakit. Tahu nggak sih bahwa telur itu bisa menyembuhkan penyakit? Pasti belum tahu kan? Oke, kali ini kita akan bahas bahwa makan telur rebus tiap hari itu bisa menyembuhkan penyakit. Penasaran? Mari kita simak videonya. Yang pertama, mengurangi berat badan. Menurut riset yang dilakukan oleh Rochester Center for Obesity Research, jika kita mengkonsumsi telur rebus setiap pagi untuk sarapan, kita dapat mengurangi 400 kalori. Jika kita ingin mengurangi lemak, kita bisa membuang kuning telurnya. Tetapi, jika kita ingin kenyang, kita bisa mengkonsumsi 2 butir telur yang kalorinya kurang dari 200 kalori. Berikut ini adalah tips diet dengan menggunakan telur rebus. Seperti yang kita tahu, telur rebus merupakan salah satu menu sehat yang direkomendasikan untuk dikonsumsi sebagai sumber protein hewani. Pertama, pilih-pilih makanan. Jika kita benar-benar harus memperhatikan jenis makanan, makanan yang diperbolehkan kita makan antara lain: 1. Telur rebus tanpa bagian kuningnya. 2. Daging ayam, domba, sapi tanpa bagian kulit dan lemaknya. 3. Sayuran dan buah yang rendah karbohidrat. Yang kedua, hindari camilan di antara waktu. Makan selama menjalankan diet telur rebus, kita tidak boleh mengkonsumsi makanan ringan di antara waktu makan. Ketiga, perhatikan pantangan beberapa jenis makanan yang harus dibatasi asupannya adalah: 1. Biji-bijian yang tinggi karbohidrat, seperti nasi, pasta, dan roti. 2. Umbi-umbian dan buah yang tinggi karbohidrat. 3. Makan makanan olahan seperti nugget dan sosis. Yang terakhir, minum susu yang beraneka rasa. Yang kedua, mencegah kanker payudara. Berdasarkan riset Harvard University, mengkonsumsi telur rebus juga dapat menghindari kanker payudara. Tidak hanya itu, senyawa kolin dalam satu butir telur akan mengurangi potensi kanker payudara sebanyak 24%. Yang ketiga, mengurangi stres. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa telur itu bisa mengurangi stres. Hal ini dikarenakan telur memiliki lisin. Tahu nggak sih, lisin dapat menstimulasi otak agar mengeluarkan hormon serotonin yang dimana akan membuat badan menjadi rileks. Keempat, mencegah katarak. Dalam sebuah riset, kuning telur itu memiliki 2 jenis antioksidan, yakni leutin dan zeaxanthin. Kedua antioksidan tersebut dapat membantu pencegahan mata dari penyakit katarak, menjaga kesehatan mata, serta mempertajam penglihatan. Yang terakhir, menyembuhkan peradangan di dalam organ. Di dalam satu butir kuning telur mengandung fosfolipid. Senyawa ini dapat membantu meredakan inflamasi atau peradangan yang ada di dalam tubuh. Apa benar telur bikin kolesterol naik? Telur secara alami memang tinggi kolesterol. Namun, kolesterol di dalam telur tidak meningkatkan kadar kolesterol. Disarankan bagi seseorang untuk menjaga asupannya bisa mengkonsumsi telur di bawah 300 mg setiap harinya. Konsumsi satu kuning telur dan sisanya dengan putih telur untuk memastikan kadar kolesterol tetap stabil bagi mereka yang khawatir tentang kadar kolesterol. Perlu diingat, jauh lebih penting untuk membatasi lemak jenuh karena dapat meningkatkan kolesterol dalam darah. Berikut ini adalah beberapa contoh pengolahan telur. Pengolahan telur harus diperhatikan, seperti kadar lemaknya dan kadar kolesterolnya. Nah, perlu kita garis bawahi mengapa kita harus mengkonsumsi telur rebus setiap hari. Tidak sedikit orang yang enggan mengkonsumsi telur.
Alasannya, telur dianggap sebagai biang kolesterol bagi tubuh. Tadi sudah kita bahas ya. Reputasi telur ini membuat orang ketar-ketir saat akan menikmati olahan telur. Lantas, benarkah orang-orang yang makan telur setiap hari tidak baik bagi kesehatan? Sebelum mengkonsumsi telur, sebaiknya kita harus mengetahui manfaat dan nutrisi di dalam telur. Kuning telur mengandung antioksidan yang membantu mengurangi resiko katarak pada kaum lansia. Mencegah penyakit seperti jantung, stroke, dan sejumlah kanker. Telur juga bisa mengandung mineral yang membantu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas seperti vitamin B dan vitamin D. Ada banyak alasan untuk mengkonsumsi telur. Makanan ini bermanfaat untuk otak, mata, dan anti peradangan. Bisa kita lihat dari poster tadi bahwa manfaat konsumsi telur rebus bagi tubuh itu sangat banyak. Yang pertama, mengurangi kolesterol. Putih telur rebus lebih sehat daripada beberapa bentuk olahan telur lainnya. Yang kedua, kekuatan tulang prenatal. Protein dalam telur rebus bekerja sama bersama vitamin D untuk mendorong perkembangan prenatal. Yang ketiga, penurunan berat badan. Telur merupakan sumber protein tanpa lemak yang sangat baik. Keempat, peningkatan mental health. Kombinasi protein dan kolin membantu kinerja otak. Kelima, sumber kolin untuk pemeliharaan dan pertumbuhan sel. Yang terakhir, mencegah degenerasi makula. Lutein dan zeaxanthin memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang membantu menjaga kesehatan mata. Telur memiliki banyak nutrisi, tetapi peningkatan kesehatan yang diperoleh tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Telur memiliki beberapa waktu dalam merebusnya. Nutrisi yang kita dapatkan dari telur rebus tergantung dari berapa lama kita merebusnya. Dapat kita lihat bahwa setelah direbus selama 2 menit, kita akan mendapatkan telur yang cenderung masih mentah, dengan bagian putih yang sangat lembut dan kuning yang masih berbentuk cair. Jika kita menginginkan telur rebus setengah matang, kita bisa merebusnya selama 4 menit. Lama waktu ini bisa digunakan juga ketika kita sedang menggoreng telur mata sapi. Tidak hanya berlaku pada telur rebus saja. Telur yang direbus dalam waktu 5 menit mempunyai bagian putih yang sudah kokoh. Kuning telur tidak bisa dibilang padat dan tidak bisa dibilang cair juga. Selang 1 menit, kuning telur akan lebih kokoh teksturnya, namun masih agak kenyal di bagian tengahnya. Memasak telur dalam waktu 7-8 menit menghasilkan telur yang matang, mulai dari luar hingga dalam. Biasanya banyak masyarakat yang menyukai tingkat kematangan telur dalam waktu ini. Kuning telur telah mengeras seluruhnya dan warna kuning telurnya sudah memucat. Lebih dari 10 menit, ada baiknya untuk menghindari memasak telur lebih dari 10 menit karena telur akan terlalu matang. Jika telur rebus terlalu matang, akan memunculkan selaput berwarna keabu-abuan di bagian luar kuning telur loh. Apabila dipotong melintang, selaput abu-abu tersebut akan terlihat seperti cincin. Pernah lihat kan? Seperti ini contohnya. Telur rebus seperti ini akan sangat keras di bagian kuning telurnya. Oleh karena itu akan terasa sangat berpasir pada saat kita makan. Maka dari itu, janganlah memasak telur rebus selama lebih dari 10 menit. Nah, luar biasa bukan khasiat dari telur ini? Jadi, telur bukan sumber penyakit, justru menjadi penyembuh penyakit. Dengan mengkonsumsi telur sesuai anjuran, maka akan banyak sekali mendapatkan manfaat. Sekian video dari saya pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan share.